Masih ada yang di jalan? Tadi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa Sayyidi al-Habib Umar ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sirri al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الآن قال فصل في الدية. Pada pembahasan terakhir kita membahas tentang syurut wujub al-qisas atau syarat-syarat wajibnya qisas atau dijatuhkan hukum qisas. Sudah kita sampaikan pada pertemuan terakhir. Adapun hari ini kita akan sampaikan tentang diyah. Dia itu artinya adalah harta yang wajib dibayar dikarenakan sebuah kejahatan. Sebuah kejahatan yang dilakukan, ada denda yang dibayar, itu disebut dengan diyah. Ya. Seperti ketika terjadi pembunuhan, keluarga korban memaafkan, tapi dia disuruh bayar apa? Denda, itu disebut diyah. Berapa dendanya akan kita sampaikan ya. Jadi ketika terjadi pembunuhan kan ada berapa kemarin tuh kita bahas. Pembunuhan itu terbagi berapa ya? Terbagi 3. Ada pembunuhan sengaja berencana, ada pembunuhan kesalahan, ada pembunuhan apa? Sengaja tapi apa? Tidak sengaja. Gimana maksudnya sengaja atau yang sengaja? Sengaja memukul tapi nggak ada kesengajaan untuk membunuh. Itu ada 3 macam ya. Dan masing-masing diyahnya itu berbeda ya, dendanya berbeda.
Wahyal mal, dia itu adalah sebuah harta atau mal alladzi yajibu daf'uhu, yang wajib untuk dibayar, bil jinayati, karena sebuah kejahatan. Biqatlin nafsi, seperti kejahatan membunuh atau menghilangkan nyawa. Au qat'i atrafin, ataupun memotong anggota-anggota badan. Wadiyatu ala nau'ain, diyah itu atau denda itu terbagi dua. Ada denda mughalladhah, ada denda mukhaffafah. Ada denda berat, ada denda apa? Ringan. Fal mughalladhatu, adapun denda yang berat, yaitu dia harus membayar 100 ekor unta. Bayangin berapa miliar tuh. Makanya nyawa orang gak sembarangan di hukum Islamnya. Kalaupun dimaafkan harus bayar harga 100 ekor unta dendanya. Nah, ini 100 ekor unta itu sama aja, maksudnya betina semua atau jantan semua atau campur atau usianya sama? Enggak. Kalau yang berat itu 100 ekor unta itu 30 ekor hiqqatun. Hiqqah, unta hiqqah. Itu kita bahas juga di masalah zakatnya, zakat an-ni'am atau zakat binatang ternak. Itu pernah bahas di kitab Safinatun Najah. Jadi tinggal ente buka ulang ketahuan tuh apa arti hiqqah ya. Jadi 30 ekor unta hiqqah. Kemudian 30 ekor unta jada'ah. Hiqqah itu artinya sudah sampai usia di mana dia bisa kawin. Kalau jada'ah itu adalah jenis unta yang sebagian giginya sudah mulai copot. Nah, itu sebutnya jada'ah. Kemudian 40 ekor unta khalifatan. Khalifatan itu artinya unta yang sedang hamil. Jadi 40 ekor unta hamil, 30 ekor unta jada'ah, 30 ekor unta hiqqah. Itu harus dibayar ke keluarga korban pembunuhan. Makanya nggak sembarangan orang menghilangkan nyawa. Makanya disebut dalam Al-Quran apa ya? Orang membunuh orang apa ya hukumnya? Faka'anna ma qatala nasa jami'a. Orang yang membunuh orang itu seakan-akan dibunuh seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Dosanya seperti apa itu? Makanya ada seorang sahabat yang bunuh orang yang ngucap syahadat aja, yang dia jelas-jelas bilang, ya Rasulullah, dia ngucap syahadat karena takut saya bunuh dia, karena saya udah mau bunuh dia ngucap syahadat, sebelumnya dia membunuh saya. Kata Nabi, kenapa anta berani membunuh orang yang sudah mengucap 2 kalimat syahadat? Sama Nabi sampai lebih dari seminggu nggak ditegur. Karena membunuh orang yang mengucap syahadat. Dan Nabi bilang, saya nggak tahu bagaimana keadaanmu di hari kiamat ketika Allah bertanya soal anda membunuh orang yang sudah mengucap kalimat syahadat. Berat. Teman sekarang di Indonesia kan udah sembarangan. Nyawa orang udah kayak apa? Udah kayak sampah. Ketika disodorkan hukum Islam, kejam. Masa hukum pancung sampai apa? Palanya putus. Dan sekarang nggak ada hukum pancung, nggak ada hukum mati. Bahkan ada orang bunuh orang bisa 12 tahun penjara doang. Apa yang terjadi di negara kita? Pembunuhan semakin apa? Meningkat. Karena ada rasa takut tuh. Nggak suka sama orang, ngambil pisau, tusuk, selesai. Masuk penjara berapa tahun. Perlakuan baik juga apa? Dipotong, keluar, nyawa orang hilang di tangan kita. Nggak ada hukum lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mukhaffafatu, adapun denda yang ringan, yaitu 100 ekor unta juga, cuman beda, nggak kayak tadi. 100 ekor untanya itu adalah 30 ekor hiqqah sama
Maaf ya, 20 ekor ya. Di sini tulisannya kecil banget gitu, bingung. 30 sampai 20 itu. 20 ekor hiqqah, 20 ekor jad'ah, kemudian 20 ekor bintalabun. Bintalabun itu maksudnya itu unta sedang menyusui, memiliki susu karena sudah melahirkan anak. Dan 20 ekor ibnalabun. Ibnalabun berarti jantan, bintalabun itu betina. Ibnalabun jantan. Jadi anaknya, anak bintalabun dan ibnalabun Berarti 20 ekor anak betina yang baru lahir lagi nyusuin, dan 20 ekor juga anak jantan yang masih yang masih nyusuin. Dan 20 ekor binta makhab. Nanti mau cari semuanya itu udah ada di kitab Safina, udah pernah kita bahas semuanya. Fa in udimat al-ibilu kama fi Indonesia antaqala ila qimatiha. Kalau kita berada di negara yang enggak ada untanya, maka pindah kepada harganya. Harga unta itu paling murah 24 jutaan. Ya, itu paling murah. Nah, itu hitungnya antara hiqqah dengan jad'ah, jangan yang lain tuh beda harga semua tuh. Jika nanti cari info aja deh, tuh buka di Google coba deh. Unta hiqqah berapa duit sekarang harganya? Ibnalabun berapa duit? Tinggalin total kali 100 ekor itu. Berapa miliar? Wallahu a'lam, itu harus dibayar. Cuman memang dibayarnya itu ada yang diansur selama 3 tahun, setiap tahunnya diambil, dan itu dibantu oleh keluarga si pembunuh, keluarga dari bapaknya, seperti adik dan kakaknya. Mereka harus gotong royong membayar denda si pelaku. Itu hukum Islamnya seperti itu. Wa tukammalu diyatun nafsi wahya mi'ata iblin fi qat'il yadaini war rijlain. Fayajibu fi kulli yadin aw rijlin 50 ibila. Wal anfi wal udhunaini wal ainaini wal jufun al arba'ati wal lisan wal syafatain wa kadzalika dhahab fi dhahab al kalami wal basari wa sam'i wa syam'i wal aqli fi qat'i dzakari wal baydatain. Dan juga di sini ada denda 100 ekor juga, tapi bukan pembunuhan, nggak sampai nyawanya hilang. Seperti apa? Seperti motong 2 tangan. Ribut, berantem, tuh orang yang kita ajak ribut, dua-duanya tangan kita potong. Itu dendanya sama, 100 ekor unta. Per tangan 50 ekor. Berarti kalau ente putusin tangan orang satu, berarti ente harus bayar 50 ekor unta. Itu kalau sudah dimaafkan juga sama keluarga korban. Kalau nggak dimaafkan, nanti dipotong juga tangannya sama. Jadi nggak ada, udah hukum paling indah, paling luar biasa hukum apa? Coba hal kayak gitu diterapkan, siapa berani bunuh orang? Siapa berani potong tangan orang? Kenapa? Dia potong hari ini, berapa hari kemudian tangan juga hilang. Bikin buta orang, matanya pun apa? Dibikin buta juga, tapi hakim juga yang menentuin bukan kita, bukan masyarakat. Itu orang potong tangan orang, yuk kita potong rame-rame. Enggak. Tetap hakim yang memutuskan. Kalau itu negara Islam Kalau negara kita kan bukan negara Islam, masih berbasis undang-undang KUHP. Kita harus ikutin yang ada di sini. Cuman kita lagi bahas kalau hukum Islam itu diterapkan, siapa yang bisa menghilangkan nyawa orang lain. Kemudian awal rijlain, ataupun dia memotong kedua kaki, sama tuh 100 ekor unta. Per kakinya berarti apa? 50 ekor. Wal anfi wal udhunain, dan juga anif. Anif itu artinya hidung. Potong hidung. Itu dendanya 100 ekor unta. Kenapa? Karena hidung itu kalau dilihat orang itu bisa dibilang cakep,
nggak cakep, mancung nggak mancung dari apa? Dari hidungnya. Kalau hidungnya kepotong, berarti kan ada cacat seumur hidup yang dia harus tanggung. Nah itu juga dendanya 100 ekor. Wal udunain, begitu juga 2 kuping. Orang punya kuping sampai dipotong kupingnya dua-duanya, itu ada dendanya 100 ekor unta. Wal ainain, dan juga kedua matanya. Wal jufun, jufun itu artinya apa? Apa ini namanya? Bulu mata. Wal lisan, dan juga lisan, artinya lidah. Wasyafaten, 2 bibir, itu semua dendanya berat. 2 bibir, lidah, kenapa ya? Lidah kan bisa hilang, dia nggak bisa bicara lagi. 2 bibir dipotong, ya kayak gimana lagi bentuk mukanya? Hidungnya dipotong, juga sama. Kedua kuping dipotong, udah pasti jadi olok-olokan orang. Maka disitulah nggak boleh menghilangkan anggota-anggota tersebut karena dendanya juga sangat amat berat. Begitu juga fi dhahabil kalam, dia tetap bisa bicara, lidahnya ada, lidahnya masih ada, cuman nggak bisa bicara lagi. Mungkin karena pukulan terlalu keras di leher, sampai pita, suaranya apa? Putus, dendanya berat. Wal basar, matanya tetap ada, cuman karena pukulan tertentu di kepala, dokter bilang saraf matanya putus, sehingga dia buta permanen, dendanya sama. Meskipun matanya apa? Ada, karena kan nggak berfungsi lah gitu mata. Wasama, begitu juga pendengaran, kupingnya ada nggak dipotong, cuman nggak bisa dengar lagi udah. Atau gimana caranya tuh dibukul sampai dia nggak bisa dengar, itu juga dendanya berat. Wasyam, dan juga penciuman, hidungnya masih ada, nggak dipotong nggak apa, cuman penciumannya hilang, dan dokter bilang nih orang nggak bakal bisa nyium apapun umur hidupnya, itu juga dendanya apa? Berat. Wal akal, dan juga menghilangkan akalnya, benturan keras di kepala sehingga dia punya otak udah nggak bisa apa? Nggak bisa berpikir waras lagi ya, udah nggak waras dia, akhirnya jadi gila dan lain sebagainya karena pukulan tersebut. Itu dendanya juga berat. Dan juga motong, maaf ya, memotong kemaluan, itu juga dendanya apa? Berat. Mulahadhatun, ini kita sih bahas secara apa? Secara ringkas saja karena pembahasan lebih detailnya lagi di kitab yang selanjutnya. Karena ini kan kitab dasar yang kita ikutin apa? Pembahasan yang ada di kitab. Yajibu ala qatilin nafsil muharramati amdan aw khata'an aw shibha amdin kafaratun. Itu tadi denda belum cukup. Denda tetap denda, ada lagi kafarahnya. Ada lagi kafarahnya. Kafarah itu apa? Kafarah itu seperti denda juga, tapi itu denda dari apa? Dari Allah kepada kita disuruh bayar kepada orang. Kafarah, atau kalau bahasa seperti orang yang ngelakuin hubungan suami istri juga di siang hari bulan Ramadan, ada apanya tuh? Ada kafaranya ya, denda juga. Diwajibkan atas setiap orang yang menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja ataupun tidak sengaja, ataupun nggak sengaja tapi apa? Sengaja tapi tidak sengaja, ada kafaranya. Apa itu kafaranya? Yaitu dia harus membebaskan 1 budak. Dia beli budak, dibebasin. Fa'ilam yajid, jika nggak ada maka dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Jika nggak mampu, maka dia harus memberikan makan buat 60 orang fakir miskin. Setiap orangnya 1 mud, atau setiap orangnya anggap 1 liter beras, berarti 60 liter. Ini bayar juga. Jadi tadi denda nyawa ada, plus denda kafarah juga ada. Itu bunuh orang sengaja, nggak sengaja, atau apa? Sengaja tapi nggak sengaja. Sengaja maksudnya gimana? Sengaja nggak sengaja? Sengaja mukul tapi nggak sengaja membunuh. Itu terjadi kepada siapa itu? Nabi Musa alaihissalam. Ketika dia membela Bani Israel, satu suku sama dia.
lagi ribut sama suku yang dari kalangan Fir'aun. Lagi berantem, Nabi Musa refleks, dia misahin, entah gimana cerita, didorong, jatuh, meninggal tuh orang. Ini Nabi Musa nggak ada niat tapi. Ya mungkin karena dorong Nabi kali ya. Nyusup mati tuh orang langsung. Nah itu disebutnya sengaja mendorong tapi nggak sengaja apa? Membunuh. Wa 'ala al-hukumat al-islamiyyah ittiba' ma qaddamnahu min ahkamil jinayat wa kadzalika ahkamul hudud allati sayati dzikruha. Ya, jadi kalau negara muslimah, negara yang berbasis hukum Islam, maka dendanya harus mengikuti apa-apa yang sudah kami jelaskan. Jadi nggak bisa keluar dari ini apa? Ini peraturan, karena ini peraturan disepakati oleh ulama mazhab bahwa begitulah denda ketika menghilangkan nyawa maupun memotong anggota badan seseorang dengan cara sengaja maupun tidak sengaja, itu semua ada dendanya ya. Jadi itulah sebagai gambaran bahwa Islam itu menjaga kehormatan sesama manusia. Nah, kalau yang dibunuh bukan orang Islam, itu sudah dibahas juga sama ulama-ulama mutaakhirin. Itu ada sebagian ulama bilang tetap bayar denda separuhnya. Berarti 50 ekor unta. Jadi nggak boleh menghilangkan nyawa orang dengan alasan apapun kecuali dalam posisi apa? Peperangan. Itu lawan kita, musuh kita bawa senjata, kita diam, kita apa? Dibunuh atau bela diri. Kayak contoh yang kejadian belum lama ya, orang bela diri mau dibegal, mau dibunuh, dia ngelawan, si begalnya dibunuh. Itu nggak bisa dihukum mati dan nggak bisa kena denda. Kenapa? Dia kalau diam masa dia yang dibunuh. Jadi kalau maling masuk lusa, masuk ke rumah, udah pasrah aja deh. Silahkan ambil tuh duit tanah di sini, ini buka, ambil fadl, ambil. Nggak ada mobil bak, gue siapin mobil bak. Nah kan nggak begitu juga. Tetap harus ada perlawanan, karena itu adalah apa? Menjaga harta adalah wajib. Bahkan dalam sholat aja kita bisa yang namanya sholat syiddatul khauf, sholat dalam kondisi ketakutan. Itu bukan hanya dalam perang. Bahkan kita bisa meninggalkan ruku dan sujud semestinya kalau ada harta kita diambil. Lagi sholat, taruh tasnya ada laptop. Pas lagi duduk antara dua sujud, orang comot lari. Ente bisa sambil lari, bisa sambil sholat. Sambil lari, kejar dia sambil sholat. Yang penting nggak keluar suara asing. Kecuali sambil lari, sambil sholat, ente teriak, maling, batal sholat ente. Kecuali ente sambil kejar dia, sambil apa? Baca sambil ruku, sambil i'tidal dengan lisan semua. Kalau ente nggak bisa ruku dan sujud saat itu, kejar, ambil harta ente. Itu boleh dalam Islam. Makanya cuman kan jangan sampai terjadi, takutnya kan sangatnya aneh gitu. Apalagi di Indonesia ini kan masalah ilmu pengetahuan agama ini kan semakin pudar. Ente tiba-tiba begitu lari ngejar dia sambil sholat, orang ngeliat tuh, wah aliran apaan tuh? Ngejar maling sambil sholat, padahal ada hukumnya. Itulah, makanya jangan sampai, supaya nggak sampai terjadi, ya taruh yang namanya apa? Harta yang berharga kita di tempat yang aman. Jangan udah sholat di masjid ketahuan rawan, naruh di pojokan. Itu gimana? Oh ya, Allah yang jaga. Ya, insya Allah Allah yang jaga. Dijaga sama orang lain maksudnya. Itu nggak benar juga. Di zaman Rasulullah kejadian ada orang datang ke Masjid Nabawi, ya untanya unta mahal lagi. Unta itu yang mahal itu bisa sampai seharga 200 juta real Saudi. Berapa triliun tuh? Itu harga satu unta tuh. Itu disebutnya, anak lupa nama untanya. Nah ini dia taruh, nggak diikat. Kata Nabi, ikat untamu. Katanya orang, ya ngajarin Nabi lagi. Saya serahkan sama Allah. Biar Allah yang jaga. Kata Nabi, nggak bisa. Ente ikat, baru ente serahkan kepada Allah. Maksudnya usaha dulu, baru pasrah. Lah kan nggak bisa naruh motor di depan, kunci di mulutnya. Lah cabut. Allah jaga. Insya Allah. Kalau di tangan orang lain. Disuruh kunci dulu. Hilang, takdir tuh namanya tuh. Yang penting usaha.
Insya Allah nanti di minggu depan saya bawain lagi tuh ya jabarannya soal tadi denda yang berat seperti apa aja anggota badan yang dipotong atau dilukai ada denda beratnya satu persatu, tapi harus ditulis emang, kalau nggak ditulis nggak bakal paham. Kita masuk kepada pembahasan al-hudud wa zina haramu qat'an. Hudud artinya had atau hukuman. Sebelum kita masuk kepada perkara al-hudud ini, di sini disebutkan oleh mualliful kitab, yang pertama dibahas adalah tentang perzinahan. Perzinahan ada had. Had itu artinya hukuman, ya. Wa zina'u haram qat'an. Zina adalah hukumnya haram secara mutlak. Qat'an itu bisa diartikan mutlak, nggak ada ulama bilang zina kadang-kadang boleh, nggak ada. Ya. Nggak ada, apalagi LGBT. Itu disepakati oleh seluruh agama yang mu'tabarah bahwa nggak boleh yang namanya LGBT. Nggak boleh sama sekali, agama manapun mengharamkannya. Apalagi Islam, jangan ditanya. Laki perempuan aja nggak pakai akdun nikah aja, dosa besar, apalagi LGBT. Jeruk makan jeruk, wah lebih kacau lagi itu. Hukumnya lebih berat lagi. Wa zina'u haramu qat'an. Makanya Allah berfirman wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala taqrabu, dan jangan sekali-kali kamu mendekati perbuatan zina. Berarti dalam ayat ini nggak sampai zinanya, mendekati aja jauhin supaya nggak terjerumus dalam perzinahan. Mendekati gimana? Berduaan di tempat kosong, atau kita berada di tempat yang mungkin pasti mengundang syahwat buat kita. Nah, itu namanya mendekati perzinahan. Jauhin supaya nggak terjerumus dalam perzinahannya. Innahu kana fahishatan, karena itu adalah seburuk-buruknya perbuatan, wasa sabila, dan seburuk-buruknya jalan. Karena nggak benar perzinahan dan diharamkan oleh syariat agama Allah Subhanahu wa taala, termasuk agama Islam. Wazani ala nau'ain. Orang yang berzina itu ada dua macam. Yang pertama muhsanun. Orang berzina muhsan, artinya sudah menikah. Orang berzina tapi sudah menikah, disebutnya muhsan. Ini termasuk makhluk Allah yang nggak boleh dihormatin. Jadi kalau punya air jangan kasih meskipun dia kehausan. Kenapa? Karena perbuatannya sudah terlalu keji. Udah punya pasangan tapi masih jajan. Makanya kenapa Islam itu ngebolehin kalau emang dia punya kekuatan itu 3 dia punya kekuatan 300 kekuatan tenaga kuda, dia boleh kawin lagi selama dia adil. Perzinahan gak dibenarkan. Nah, di Indonesia ini kayaknya aib. Tahu aib? Kayak sesuatu yang memalukan kalau ketahuan nanti nikah lagi. Bisa gempar satu kampung. Si fulana kan suami kawin lagi. Udah isunya kemana-mana. Beda ya sama sefulana suaminya setia. Iya, di rumah setia. Lo kagak tahu di luar. Benar kagak? Dan Indonesia itu sampai ada penelitian termasuk negara yang tingkat kesetiaan itu rendah. Bisa dibilang tingkat kesetiaannya rendah. Jadi lebih banyak nggak setia. Depan pasangannya masya Allah. Kamu bagaikan. Di belakangnya muntah. Tahu maksudnya? Muji-muji belakangnya muntah. Nah itu. Kalau apalagi ustadz ketahuan nikah lagi, bisa seminggu, bisa sebulan kabar beritanya. Tapi orang zina lagi biasa aja. Bahkan disiapin tempatnya. Tempat khusus legal untuk ente jajan. Giliran orang nikah, udah kayak haram. Ini nyata. Tapi emang kalau bisa sih udah cukup satu bini aja.
Nah, satu bini urus dengan baik itu lebih baik. Cuman kalau seandainya ada istri nggak kewalahan udah, suami minta mulu, dalam sehari bisa sampai 4-5 kali, pusing tuh bini, sampai gempor. Ya izinin kawin lagi, nikah lagi izinin, jangan pakai kagak diizinin. Yang ada dia jajan dengan cara yang haram, yang tidak dibenarkan oleh syariat. Akhir pulang ke rumah bawa penyakit ke bini dan anak-anaknya. Yang kedua, ghairi muhsan. Ghairi muhsan artinya apa? Bukan muhsan, artinya belum menikah. Kalau yang muhsan tadi yang sudah menikah, maka hukumannya adalah ar-rajam, dirajam dengan batu-batu yang kecil, sedang hingga dia mati. Jadi dikubur sebadan, palanya doang yang nongol, disambitin sampai mati. Tapi itu pun nggak bisa dihukum langsung. Laki perempuan masuk hotel, wah masih berzina, nggak bisa. Nggak bisa dihukum rajam tuh orang. Nah, kecuali ada saksi minimal 4 orang yang ngelihat perbuatannya. Benar-benar ngelihat nih. Maaf ya, aurat dia sama aurat apa? Si perempuan benar-benar nyatu, dia ngelihat langsung, disumpah pakai Al-Qur'an. Dan dia mengakui itu orang yang ngelakuin, baru ada hukum rajam. Kalau cuman katanya atau saya lihat, saya saksinya, di check in. Udah yakin gak berzina? Terus ngapain coba? Gak mungkin ngaji di dalam. Ya walaupun gak mungkin ngaji, ente yakin gak dia berzina? Oh gak tahu gua. Nah gak taunya itu tuh, yang ada kiting yang dia apa? Kiting yang dihukum. Nah, dihukum cambuk karena membawa fitnah. Islam segitunya. Bukan berarti walaupun kelihatannya hukumnya kayak apa? Kayak agak sedikit ekstrim, setiap orang langsung ngelakuin apa? Atau dituduh langsung dihukum? Nggak bisa. Nah, kan ada di zaman Rasulullah kejadian ya. 2 sahabat ngelihat laki perempuan masuk rumah kosong, nggak lama kemudian keluar. Mereka lapor ke Nabi. Ya Rasul, fulan dengan fulana masuk rumah kosong. Lama lagi. Terus kenapa kata Nabi? Udah pasti berzina. Ngelihat nggak? Enggak sih. Terus mau ngapain coba ke rumah kosong berdua? Udah pasti berzina. Ngelihat nggak ente? Enggak. Justru yang bawa laporan tadi dicambuk sama Nabi. Karena sama aja menuduh orang, karena nggak ada bukti konkret. Cuman ngelihat sekilas nggak bisa. Tabayun dalam Islam itu wajib. Cari tahu dulu sampai dalam, sampai jelas, baru bisa dihukum. Kayak orang bunuh orang, nggak langsung masuk persidangan, hukum mati mancung. Enggak. Terus gimana? Bawa saksi, ada sumpah, si tersangka disumpah, sampai titik di mana si tersangka mengakui. Tanpa ada pemaksaan. Nah, beda kalau dipaksa ya, digebukin polisi, itu sih nggak tersangka juga. Bisa jadi tersangka, ya digebukin, sakit juga ya. Kan banyak kasus begitu. Dia bukan tersangka karena dipukulin, ya deh gue pelakuinnya, daripada digebukin mulu. Dia masuk penjara 10 tahun, dia keluar ternyata bukan dia pelakunya. Kejadian tuh di Indonesia. 10 tahun penjara. Keluar baru dipastikan bukan dia pelakunya. Gimana perasaan dia coba? Mau dibayar dengan uang sebesar apapun nggak bisa nggantiin. 10 tahun di penjara. Kenapa dia bisa ngaku? Dia bilang saya digebukin. Saya nggak tahan digebukin mulu. Saya bilang kagak digebukin terus gimana? Akhirnya ngaku ya dah, gue dah. Padahal bukan dia orangnya. Islam nggak begitu. Dia ngaku dengan lapang dada. Baru ada hukumannya. Kemudian wa ghairal muhsan, adapun yang bukan muhsan, yaitu yang belum menikah, maka dihukum dengan 100 kali cambuk. Dicambuk 100 kali. Itu nggak tahu kayak gimana rasanya tuh. Sampai berdarah-darah udah pasti. Kemudian diasingkan selama setahun. Jadi kalau dia ketahuan orang kampung mana ngelakuin zina, dia harus keluar dari kampung itu 1 tahun. Keluar, nggak boleh ada di situ. Dia tobat segala macam, dia berubah, dia baru balik. Jadi bukan habis dicambuk udah bisa tinggal, nggak bisa. Dia harus keluar dari kampung.
Itu harus melewati masafatul qasr, yaitu melewati jarak 82 kilo diasingkan. Bukan cuma pindah ya. Ngelakuin orang Cisalak, pindah ke Cijantung ya kagak. Itu bukan pindah, harus jauh. 82 kilo lebih, minimal 82 kilo masafatul qasr. Nah, ini kalau dia belum menikah. Wa syaraitul ihsan, orang dianggap muhsan itu sudah menikah itu ada 4 syarat. Tadi kan muhsan itu kan dihukum rajam. Siapa sih yang muhsan yang sudah menikah? Siapa sih yang dianggap nikahnya sah? Ada 4 syarat. Yang pertama, baligh. Kalau belum baligh, dia belum disebut dengan apa? Muhsan secara utuh karena belum baligh. Yang kedua, berakal. Dia sudah menikah tapi gila, perkosa anak orang, nggak bisa dihukum mati. Kenapa? Gila. Kemudian yang ketiga, al-hurriyah, merdeka. Kalau budak nggak bisa. Kemudian yang keempat, wujud dan dukhul, yaitu harus benar-benar terjadi hubungan suami istri, benar-benar sampai kejadian, sampai yang lihat benar-benar tahu. Maaf, aurat si laki masuk ke aurat si perempuan, harus benar-benar lihat. Dan juga dia sudah menikah secara sah. Maksudnya menikah gimana secara sah? Dia sudah melakukan hubungan suami istri dengan istrinya. Ada orang baru akad 3 hari tinggal sama bini, seminggu sama bini belum ngapa-ngapain. Kenapa? Bini headnya sebulan, beda sendiri dia. Belum ngapa-ngapain, dia berzina. Dihukum mati gak di negara Islam? Enggak, walaupun sudah menikah. Kenapa? Karena belum berhubungan, belum muhsan, belum terjadi hubungan suami istri ya. Jadi tidak ada hukum rajam bagi anak kecil, maupun orang gila, maupun budak, maupun orang yang masih single ya, atau orang yang belum melakukan hubungan suami istri dengan istri sahnya dan suami sahnya ya. Jadi ini 4 syarat. Dia sudah baligh, dia berakal, dia merdeka, dan dia sudah melakukan hubungan suami istri dengan istri sahnya. Kalau baru akad doang kagak bisa dihukum rajam ya. Wa hukmul liwat, adapun hukum liwat, tahu hukum liwat? Liwat tuh homo. Kalau bahasa Arabnya liwat, makanya Nabi Lut disebut Nabi Lut. Maka komnya disebut apa? Perbuatannya apa? Perbuatan liwat. Apa itu perbuatan liwat? Yaitu hubungan dari dubur, dari tempat kotor dijadikan tempat masuk. Maka kata Nabi apa? Dalam sebuah kabar, la taj'alul makhraja markhala atau kama qala. Kata Nabi dalam sebuah hadis, jangan kalian jadikan tempat keluar tempat masuk. Maksudnya tempat keluar kotoran jadi tempat masuk, bukan tempatnya. Nah, sekarang lagi heboh nih, cacar monyet. Gara-gara homo. Gara-gara apa coba? Jangan dialih-alihin, enggak, itu wabah, bukan wabah. Udah dibuktiin itu karena hubungan homo. Rata-rata yang kenapa? Orang yang homo, naudzubillah min dzalik ya. Bisa menular gak? Wallahu alam. Nggak tahu deh. Kita belum dengar berita lagi bisa menular atau tidak. Dan hukumnya itu seperti hukmu zina, wa hadha huwa iqab zani fid dunya, walakinnahu la yuhaddu fid dunya illa idza qama arba'atu syuhada min ar-rijal yashhaduna bi annahum ra'awhu yazni bi fulanatin wa amma fil akhirati fajaza'uhu nar jahannam idza lam yatub ila Allah taala taubatan nasuha. Hukum orang yang liwat seperti hukum zina, di sini disebut gitu. Cuman kalau kita membahas di zaman sahabat, wah itu beda-beda pendapat tuh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah ngusulin dibakar hidup-hidup. Orang homo bakar hidup-hidup. Cuman ditolak sama sahabat yang lain karena mereka tahu yang berhak membakar hanya Allah. Nabi yang bilang begitu. Akhirnya disepakati dilempar dari tebing atau gunung yang paling tinggi. Jorokin dah. Loh kenapa sampai segitunya, kan dia manusia. Dia udah bukan manusia lagi, nggak punya otak manusia.
Karena yang namanya orang suka sesama jenis itu bukan salah ciptaan. Itu sudah dibuktikan. Persatuan Dokter Internasional di Amerika itu mereka sudah mengkaji. Nggak ada yang namanya gen tubuhnya laki, jiwanya perempuan. Nggak ada. Orang bule sendiri ngomong begitu. Dan nggak ada laki lah perempuan tubuhnya, jiwanya apa? Laki, nggak ada. Itu mindset, cara berpikir aja. Dia ngerasa kayaknya lebih condong mau jadi laki, dia rasa lebih condong jadi perempuan. Itu cara salah berpikir. Nggak ada tuh namanya, gen itu cuma ada dua. Ada gen XX sama XY. XX itu artinya apa? Perempuan. Kalau laki, XY, itu doang. Nggak ada lagi alif bata ta jim ha. Berarti kan ada gen yang lain tuh. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kamu hanya laki-laki dan perempuan. Kalau khunsa itu beda pembahasan. Ini kadang-kadang orang LGBT suka bawa-bawa khunsa. Dalam Islam kan ada pembahasan khunsa. Beda sama lo. Lo tuh bukan khunsa. Khunsa itu orang yang terlahir apa? Memiliki dua alat kelamin. Itu pun tetap hukumnya harus ke satu. Maksudnya gimana dilihat? Yang lebih berfungsi kelamin yang mana? Seandainya kelamin laki, berarti dicondong apa? Ke laki-laki, berarti dia laki. Kalau berfungsi kelamin perempuan, berarti dicondong kepada perempuan. Dia perempuan. Apalagi dicek ada apa? Ada rahimnya, berarti dia perempuan. Itu punya dua alat kelamin dari sononya. Tapi tetap pasti dipilih salah satu tuh. Ngelihat kecondongan dia. Seandainya dia head, berarti dia perempuan. Alat kelamin perempuan nggak berfungsi sama sekali. Justru yang laki, berarti dia laki. Dia laki-laki. Nggak bisa dibawa itu masalah ke LGBT. Beda. Kalau LGBT, lo benar-benar laki jadi perempuan. Lo benar-benar perempuan jadi laki. Lah itu udah ngaco lagi tuh. Yang lucunya lagi orang-orang kayak gini nih yang bela-bela LGBT. Saya pernah dengar videonya tuh orang Mesir, perempuan HTS. Dibilang ini hal aja seperti ini terjadi di sebagian kalangan binatang. Kan saya bilang, kok binatang jadi contoh? Ada binatang yang begitu, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Lah kok manusia ngambil contoh ke binatang? Kan lucu. Walaqad karramna bani Adam. Binatang itu hanya hiasan di dunia, bukan sebagai contoh buat kita. Siapa contoh buat kita? Para anbiya. Laqad kana lakum fi rasulillahi Rasulullah uswah kita, bukan binatang. Jadi cara berpikirnya bikin kita bingung deh. Jadi gimana caranya mau disahkan, gimana caranya, walaupun sebenarnya ngomongnya apa? Ngawur. Ngomongnya mereka ngawur. Nah itulah jangan sampai, naudzubillah min dzalik ya. Tapi dari semua pembahasan ini kata ulama, tidak ada hukum rajam, kecuali harus ada 4 laki-laki bersaksi bahwa mereka melihat perzinahannya terjadi. Kalau nggak lihat langsung, cuman masuk rumah, cuman masuk kamar hotel, nggak bisa dihukum mati maupun dihukum rajam kalau negara Islam ya. Jadi nggak bisa dimasuk ke hotel, kita saksinya, kita lihat CCTV, nggak bisa. Ente nggak ngeliat langsung dia berhubungan. Bisa jadi mungkin niatnya mereka begitu, pas masuk kamar mereka berubah, mereka malah di dalam nangis takut dosa. Ente tahu nggak? Kita nggak tahu. Namanya hidayah Allah kan datang di mana aja. Orang udah melakukan dosa, bisa aja nggak terjadi. Itu terjadi dulu. Ada seorang orang soleh, Anda lupa nama beliau. Beliau ini emang orangnya ganteng luar biasa. Akhirnya ama perempuan paling cantik di kampung itu dirayu buat ngelakuin perzinahan. Dia nggak mau. Ada pada suatu hari nggak tahu apa yang terjadi, entah diminta tolong atau apa, ini perempuan ke rumahnya, dia ke rumah ini laki, dikunci pintu. Ente harus ngelakuin zina sekarang mana? Kalau enggak anak teriak karena bilang diperkosa. Bingung nih laki, jawab posisinya gimana? Itu sih nggak bakal gitu, kayak muka-muka mau aja nih guys. Posisi begitu, kunci, perempuannya cakep banget. Udah ayo, kalau enggak gua teriak nih. Ini laki nggak kehilangan akal. Ya udah, nunggu bersih-bersih dulu, kotor. Untuk kamar mandi. Dia masuk kamar mandi bukan bersih-bersih. Dia buang kotoran, maksudnya apa? Buang hajat, kotoran ini didemurin ke badannya. Dia keluar ke pintu perempuan. Ayo. Mau gak tuh perempuan? Apa-apaan nih, diusir dia.
Sejak kejadian itu, dia punya tubuh wangi sampai meninggal dunia. Ana lupa nama beliau tuh ya. Jadi keringatnya bau kasturi dia. Seumur hidup dia wangi sampai meninggal dunia. Kenapa? Karena menghindari perzinahan. Dengan cara apa? Dia numurin badannya dengan kotorannya sendiri. Itu orang yang khauf kepada Allah. Rasa takutnya kayak gimana tuh orang? Hah? Kalau kita sih wallah alami istighfar 3 kali apa? Ya, nah, gimana lagi? Nah, itulah orang-orang yang harus kita jadikan sebagai contoh. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam, gimana? Sampai kena fitnah, sampai masuk penjara. Laula an ra'a burhan rabbih walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ini banyak orang yang salah menafsirkan. Saat itu hampir ada rasa si Nabi Yusuf, ada rasa si perempuan itu juga ada apa? Rasa. Cuman karena Nabi Yusuf melihat apa? Kebesaran Allah, dia nolak. Imam Sya'rawi bilang nggak begitu penafsirannya. Penafsirannya adalah karena dia melihat kebesaran Allah dan dia sebagai seorang nabi pilihan, maka karena hal itu dia nggak sampai terjadi apa? Terjadi perzinahan itu karena dia seorang nabi. Allah jaga imannya. Nah, itulah orang-orang soleh yang kita jadikan sebagai suri tauladan kita, bukan binatang. Binatang juga begitu. Kok binatang jadi contoh? Sekarang aja iblis tuh jadi contoh. Wa amma fil akhirah, adapun di akhirat maka seksaannya di api neraka jahanam jika tidak bertaubat. Jika taubat, Allah Maha Pengampun. At-taimu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang taubat dari dosa bagaikan tidak punya dosa. Wallahu alam bissawab. Insyaallah kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang al-qadzaf. Qadzaf itu artinya menuduh orang dengan perbuatan zina. Atau biasa kalau orang Indonesia kan suka kebiasaannya, kok sama orang dasar jablay lo, itu qadzaf itu namanya itu. Itu ada hukumnya. Jablay kan berarti dia tukang zina. Padahal tuh orang bukan jablay, ente ngatain. Gak bisa. Contoh kayak artis yang meninggal tuh, yang tabrakan ya, yang kecelakaan. Mungkin semasa hidupnya kita nggak tahu. Mungkin banyak hal-hal yang mungkin di masyarakat dianggap negatif. Cuman kan kadang-kadang banyak orang, sorry emang jablay, matinya begitu. Oh bahaya ente ngomong begitu. Harus taubat, dan itu ada apa? Ada hukuman. Insyaallah kita bahas ya. Al-Fatihah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim آمين. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة بكرامة الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبد يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا تقبل أننا تركنا وأننا أسرفنا على الله أشرفنا فتب علينا توبة تبشر بكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وشاعر الحلال وكل ذي محبة أو ذيرة صحبة والمسلمين أجمعين يا رب أجمع فتوجد من نال باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سهول صلى وسلم ربي عليه عدل ربي وآله وصحبه عدالة الشعبي والحمد لله في البدء والتناهي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.